Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Beragam hal baik yang selalu menyertai dalam kehidupan adalah merupakan salah satu doa saya untuk semuanya, terutama buat kita semuanya yang selalu bersyukur atas nikmat dari Tuhan di setiap saatnya. Kajian kali ini berawal dari pernyataan bagaimana sejarah salat Jumat. Buya menjawab dengan berkesesuaian tentunya dengan ayat Al-Quran. Lebih dari itu, Buya juga menyampaikan perbedaan-perbedaan keyakinan atau pemahaman tentang salat Jumat, hingga mencontohkan pelaksanaan salat Jumat di beberapa tempat. Hal yang baru sebagai pengetahuan tambahan adalah Buya menyatakan bahwa beliau sampai dengan saat ini belum juga tahu akan seperti apa khutbahnya Rasulullah pada masanya beliau melaksanakan sholat Jumat. Untuk itu, lebih mendalam, mari kita kaji bersama tausiahnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah pernah mendengarkan penjelasan Buya tentang salat Jumat. Cuma saya masih penasaran gimana sih sejarahnya salat Jumat itu terjadi ketika perintah Tuhan diturunkan. Jadi menurut sejarah, referensi yang kita pedomani sekarang, seperti apa sejarahnya ketika hadirnya salat Jumat itu? Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ali Hamdan dari Majene Sulawesi Barat. Ya, silakan. Salat Jumat itu ya sejarahnya kapan ya? Saya kira secara mendetailnya bisa kita lihat ya. Dan ayat yang menjelaskan salat Jumat itu wajib adalah ayat yang terkenal, wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Apabila nudiya lis-salat, sudah ketika ada panggilan untuk salat min yaumil jumu'ati, di hari Jumat, yaitu salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, silakan Anda berzikir kepada Allah ya, wa dzarul bay', dan tinggalkanlah tinggallah perdagangan kamu. Jadi artinya bahwa sejak ayat itu diturunkan itu sebagai satu saat diwajibkannya sholat Jumat. Adapun waktu persisnya tanggal berapa, hari apa, ini juga saya tidak dapat banyak informasi. Malah yang aneh lagi, hadis-hadis Nabi yang menceritakan khutbah Jumatnya Nabi itu nggak ketemu saya tuh. Iya, dan banyak berselisih pendapat dalam hal sholat Jumat ini sendiri. Sehingga di desa kami, di desa Tulung Agung, itu sholat Jumat itu dilakukan seperti biasa. Tapi setelah selesai Jumat, mereka sholat lagi. Sholat apa? Sholat zuhur, namanya sholat mu'adah. Masih banyak di Cirebon juga masih banyak ya. Jadi artinya pemahamannya bahwa yang wajib itu sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Jadi kalau kita melakukan sholat Jumat, berarti ya zuhurnya juga tetap tidak ditinggalkan ya, sholat zuhur juga. Nah, kebanyakan itu melihat bahwa dengan kewajiban sholat Jumat berarti menggantikan sholat zuhur, dengan alasan sholat Jumat 2 rakaat tetapi ada khutbahnya 2 khutbah, khutbah ula sama khutbah tsaniyah, khutbah pertama khutbah kedua sama 2 rakaat. Berarti itu sholat zuhur menggantikan sholat Jumat menggantikan sholat
duhur. Jadi kalau hari Jumat yang wajib bukan sholat Jumat tapi sholat duhur. Sholat Jumatnya, sholat duhurnya tidak usah dilakukan. Kebanyakan begitu kan. Tapi sebagian ada lagi yang mengatakan sekalipun sholat Jumat duhurnya tidak hilang. Jadi beginilah, saya nyuruh pembantu suruh ngambil sendok. Ketika dia ngambil sendok, saya perintah lagi, garpu, kasana garpu. Confuse pembantu ini, sendoknya ditinggal diganti garpu. Karena majikan saya nyuruh ngambil sendok tapi menyusul kemudian suruh ngambil garpu, berarti sendoknya tidak diambil. Mungkin terjadi begitu nggak? Mungkin. Yang kedua, dua-duanya dibawa, sendoknya dibawa, garpunya dibawa. Nih sendoknya, nih garpunya, bener nggak? Itu jadi persoalan. Iya, saya mencoba kepada para imamnya, pada DKM-nya, lumrahnya umumnya kebanyakan di mana-mana sholat duhur itu menggantikan sholat Jumat itu menggantikan sholat duhur. Ada lagi pendapat yang lemah, tapi katanya pendapatnya lemah bahwa Jumat itu tidak wajib, artinya boleh dilakukan dan boleh tidak. Sampai syarat rukunnya pun berbeda. Kalau Imam Syafi'i sholat Jumat itu dilakukan sesuai dengan quorumnya. Quorumnya itu adalah 40 orang yang persyaratannya adalah baligh, ya kan begitu, kemudian muatin, laki-laki sudah baligh dan juga penduduk setempat. Kalau tamu dari luar tidak wajib, dari Jakarta nggak wajib sholat Jumat, wajibnya zuhur. Nah, saya sendiri melihat bahwa sholat Jumat ini sebetulnya rapat mingguan sebetulnya. Ya, kalau sholat 5 waktu mah itu pertemuan rutin sehari 5 kali antara RT dan RW, itu sehari 5 kali untuk membangun. Karena dulu belum ada HP sih, komunikasi yang dibangun pada zaman dahulu kala belum ada HP, belum ada telepon, yaitu pertemuan secara fisik, ketemu orangnya. Nah, makanya umat Islam itu paling sulit ya menyebarkan gosip itu di masyarakat Islam, paling sulit. Kenapa? Karena mereka berkomunikasi secara intensif sehari 5 kali, dan seminggu sekali hari Jumat rapat mingguan. Makanya pidatonya itu 2 kali. Pertama adalah menyampaikan hasil pembangunan minggu yang lalu, dan khutbah yang kedua menyampaikan program pembangunan untuk minggu yang akan datang, melaporkan. Makanya itu rapat mingguan. Makanya anak-anak nggak usah ikut, perempuan nggak usah ikut, tamu yang di luar juga nggak usah ikut. Yang perlu adalah penduduk setempat. Dan malah kalau kita lihat di kitab kuningnya, tidak boleh di satu desa itu ada 2 masjid, betul nggak? Ayo ngomong jelas, betul nggak? Iya, karena nggak boleh ada rapat di satu desa 2 tempat rapat, gimana lagi? Karena tujuan Jumat itu adalah untuk rapat mingguan, mempersamakan persepsi dengan masyarakat sekitarnya. Saya kira begitu aja persoalannya. Ya, saya juga mau jujur aja ngomong, saya juga punya kakek, ya kakek iringan ya, Kiai Bajuri itu konon nggak salat Jumat kok. Karena ada pendapat yang mengatakan Jumat tidak wajib, yang wajib mah zuhur. Makanya di beberapa daerah itu ada yang mengatakan ya Jumat ya wajib, tapi zuhurnya tidak hilang, tetap melaksanakan, namanya sholat mu'adah. Nah, tetapi sholat mu'adah itu adalah syariat secara fikihnya itu dilakukan apabila masyarakat di kampung itu belum mencapai quorum, kurang dari 40 orang, hanya 30, tapi tetap ingin Jumatan juga, boleh silakan.
Tetapi setelah selesai Jumat, sholat Zuhur. zuhur, karena sholat Jumatnya tidak mencapai korum. Kan jelas berarti kan? Ya. Kalau ada 39 boleh nggak? Nggak bisa. boleh. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Abu Hanifah, apalagi itu 39. 35 orang, 39 orang, 2 orang juga bisa sholat Jumat tuh. Iya. Yang satu jadi imam, yang satu jadi Khotib. khotib. Yang satu khotbah, satu dengerin. Nanti begitu selesai, yang menjadi imam, yang khotibnya jadi makmum. Nggak ada masalah kok. Itu. Saya kira mungkin kita itu aja. Terima kasih.